Malam semakin larut, tetapi rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat yang aman. Lela masih gemetar dalam pelukan Makjah, sementara Faris berdiri di depan pintu dengan pisau di tangannya. Suara ketukan sudah berhenti, tetapi udara di dalam rumah menjadi semakin berat, seolah-olah sesuatu telah masuk tanpa perlu membuka pintu. "Lela," suara itu terdengar lagi, bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dalam ruangan. Lela menelan ludah, tubuhnya terasa kaku. Perlahan, dia menoleh ke arah suara itu. Di sudut ruangan, di dekat rak kayu yang penuh dengan barang-barang lama, seorang gadis kecil berdiri. Bukan manusia. Matanya terlalu hitam, kulitnya terlalu pucat, dan bibirnya melengkung dengan senyum yang tidak seharusnya ada di wajah anak kecil. Lela ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Makjah menariknya lebih erat. "Jangan lihat, Nak. Jangan berbicara," bisiknya panik. Tapi gadis itu tetap tersenyum. "Kamu sudah melihat kami, Lela. Sekarang kamu milik kami," katanya dengan suara lembut yang menusuk ke dalam kepala. Faris bergerak cepat, menarik Lela dari pelukan Makjah dan menyeretnya ke kamar. Dia menutup pintu dengan keras, lalu mengunci. "Nyalakan semua lampu," perintahnya. Lela yang masih gemetar meraba-raba saklar di dinding dan menyalakan lampu kamar. Cahaya menerangi ruangan, tetapi ketakutan tidak berkurang sedikit pun. Faris mendekati jendela, mengintip dari balik tirai. "Ya ampun, mereka ada di luar. Banyak sekali," gumamnya. Lela menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis. "Mas, apa yang mereka mau dariku, Mas?" Faris tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Mas, jawab aku," Lela memohon. Faris menarik nafas panjang. "Sayang, mereka sudah memilihmu." "Memilihku? Untuk apa, Mas?" "Untuk menjadi bagian dari mereka," jawab Faris. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berbisik. Sedangkan di luar rumah, suara gemerisik mulai terdengar, seperti langkah kaki yang menyeret di atas tanah. Makjah mengetuk pintu kamar. "Faris, kita harus pergi sekarang, Nak." Faris pun membuka pintu sedikit. "Kita tidak bisa pergi sekarang, Mak. Mereka ada di mana-mana. Tapi kalau kita tunggu sampai fajar, mungkin akan lebih buruk, Nak. Kita harus mencari pertolongan," kata Makjah dengan suara tegang. "Pertolongan? Dari siapa?" tanya Lela. "Ujang," jawab Makjah. Faris langsung menegak. "Mak, itu berbahaya. Lebih berbahaya kalau kita tetap di sini," jawab Makjah. Lela menatap mereka bergantian. "Siapa Pak Ujang?" "Dia orang yang tahu banyak tentang mereka. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu kita," jawab Makjah. Sedangkan di luar, suara langkah kaki semakin mendekat. Makjah menggenggam tangan Lela. "Ayo, kita harus pergi sekarang." Faris ragu, tetapi akhirnya mengangguk. "Baik, Mak. Tapi kita harus keluar lewat pintu belakang." Mereka pun bergerak cepat. Lela bisa merasakan bulu kuduknya berdiri saat mereka melewati ruang tamu. Dia tidak berani melihat ke sudut ruangan tempat gadis kecil itu tadi berdiri. Saat mereka membuka pintu belakang,
Udara dingin langsung menyambut. Malam begitu sunyi, tetapi Lela bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi mereka. Mereka berjalan cepat melalui jalan setapak di belakang rumah, menuju kebun yang gelap. Makja menggenggam tangan Lela, seolah takut kehilangannya. Lela mendengar suara bisikan di telinganya. "Nila, kamu tidak bisa lari." Akhirnya, mereka sampai di rumah Pak Ujang. Rumah itu kecil, terbuat dari kayu tua yang tampak kokoh meskipun sudah berusia. Cahaya lampu minyak menerangi terasnya, memberi sedikit kehangatan di tengah kegelapan. Faris mengetuk pintu dengan cepat. "Tok, tok, tok. Pak Ujang, tolong buka pintunya, Pak." Namun tidak ada jawaban. Pak Ujang, ini darurat, Pak," seru Maija. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu berderit terbuka, dan seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan muncul di ambang pintu. Matanya tajam, penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam begini?" tanyanya. "Mereka mengejar kami, Pak. Lela sudah melihat mereka," kata Makja dengan cepat. Pak Ujang menatap Lela lama. "Kalian sudah terlambat," kata Pak Ujang. Lela yang mendengarkan hal itu merasakan darahnya membeku. "Apa maksud Bapak?" tanya Faris. Pak Ujang membuka pintu dengan lebar. "Masuk, kita tidak punya banyak waktu." Mereka segera masuk ke dalam rumah, dan Pak Ujang menutup pintu rapat. Dia berjalan ke meja kayu di tengah ruangan dan menyalakan dupa. Asap tipis memenuhi udara, membawa aroma yang aneh tetapi sedikit menenangkan. Pak Ujang menatap Lela dalam-dalam. "Apa yang kamu lihat?" Lela menelan ludah. Aku melihat seorang gadis kecil dan seorang di dalam rumah tua itu." Pak Ujang mengangguk pelan. "Mereka sudah menandaimu." Lela menggenggam tangan Faris erat-erat. "Apa yang harus aku lakukan?" Pak Ujang diam sejenak, lalu berkata, "Kita harus menghapus jejakmu dari ingatan mereka. Kalau tidak, mereka akan terus mencarimu sampai mereka mendapatkanmu." Makja menatapnya penuh harap. "Bisa dilakukan sekarang?" Pak Ujang menatap Lela dalam-dalam. "Ada satu cara, tapi ini berbahaya." "Aku akan lakukan apapun." Lela mengangguk cepat. Pak Ujang mengambil segenggam tanah dari mangkuk kecil di atas meja, lalu menaburkannya ke lantai. "Kamu harus kembali ke tempat itu," katanya pelan. Lela merasakan jantungnya hampir berhenti. "Kamu harus kembali ke rumah tua itu, dan kamu harus menghadapi mereka. Jika kamu bisa bertahan sampai fajar tanpa menjawab panggilan mereka, mereka akan melepasmu," kata Pak Ujang. Faris langsung menggeleng. "Tidak, itu terlalu berbahaya, Pak." "Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak, mereka akan terus mengikutinya kemanapun dia pergi," kata Pak Ujang dengan suara tegas. Lela menatap Faris dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku harus melakukannya," bisiknya. Faris menggenggam tangannya erat. "Aku gak akan membiarkan kamu pergi sendiri." Pak Ujang pun menghela nafas. "Kalau kamu
ikut, mereka juga akan menandaimu. Aku tidak akan meninggalkan Lela. Pak Ujang menatap mereka lama, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, kita pergi sekarang. Mak Ja menahan nafas. Pak Ujang, apakah ini benar-benar satu-satunya cara? Pak Ujang tidak menjawab. Dia hanya berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah kantong kecil dari kain hitam, lalu mengikatnya di pergelangan tangan Lela. Jangan sampai jatuh, katanya. Lela pun mengangguk. Pak Ujang menatap mereka satu persatu. Kita harus pergi sebelum mereka sadar kita sudah tahu caranya. Lela, Faris, Mak Ja, dan Pak Ujang berjalan kembali ke arah rumah tua itu. Langkah mereka cepat, tetapi penuh kewaspadaan. Di sekeliling mereka, suara malam terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah seluruh kampung menahan nafas. Angin bertiup pelan, tetapi udara terasa berat, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang samar, seperti bau bunga yang terlalu menyengat. Lela menggenggam erat tangan Faris. Tubuhnya dingin, meskipun keringat mengalir di punggungnya. Jangan bicara sembarangan saat kita sampai di sana. Apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, jangan menanggapi, bisik Pak Ujang. Lela mengangguk, meskipun dadanya terasa semakin sesak. Mak Ja yang berjalan di sampingnya membisikkan doa-doa pelan. Lela bisa melihat tangan wanita tua itu gemetar saat menggenggam tasbih kecil di jemarinya. Pak Ujang, mereka tahu kita datang? Tanya Faris. Pak Ujang berhenti sejenak, menatap ke depan dengan wajah tegang. Mereka sudah menunggu. Mereka akhirnya tiba di depan rumah tua itu. Cahaya bulan menerangi bangunan kayu yang lapuk, membuatnya tampak lebih menyeramkan daripada siang tadi. Pintu rumah masih terbuka sedikit, seperti sengaja mengundang mereka masuk. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan di sekitar berbisik pelan. Pak Ujang menarik nafas dalam. Kita masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam, suasana langsung berubah. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, dan bau dupa menyengat memenuhi ruangan. Lela bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Lela ingin duduk, tapi dilarang oleh Pak Ujang. Jangan duduk, berdiri di tengah ruangan dan tutup matamu, perintah Pak Ujang. Lela dan Faris menurut. Mak Ja berdiri di sedikit belakang mereka. Wajahnya penuh ketegangan. Pak Ujang mulai mengeluarkan sesuatu dari kantong kain hitamnya. Seikat rumput kering, segenggam tanah, dan sebatang lilin kecil. Dia menyalakan lilin itu, lalu meletakkannya di tengah lantai. Lela memejamkan mata, tetapi telinganya tetap waspada. Lalu suara itu datang. Lela merasakan jantungnya mencelos. Itu suara gadis kecil itu lagi. Lela, kenapa kamu kembali? Suara itu terdengar begitu dekat, seakan gadis itu berdiri tepat di belakangnya. Lela berusaha mengabaikannya, tapi napasnya semakin berat. Lela, lihat aku. Suara itu semakin mendesak. Dan tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang di dalam rumah. Lela bisa merasakan sesuatu menyentuh rambutnya, seperti jari-jari kecil yang menyusup dari belakang. Dia ingin menjerit, tetapi dia ingat peringatan Pak Ujang. Jangan menanggapi. Pak Ujang mulai membaca doa-doa dalam bahasa yang tidak dikenali Lela. Suaranya tegas, tetapi udara di dalam ruangan semakin berat. Sebuah tangan menyentuh bahunya. Lela menahan nafas.
Dan tiba-tiba Makja menjerit, "Lela, jangan buka matamu." Tapi terlambat. Lela refleks membuka matanya dan melihatnya. Di depannya, gadis kecil itu berdiri. Tapi kali ini dia berubah. Matanya kosong, hitam seperti lubang tak berdasar. Bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi kecil yang runcing. Kulitnya tampak lebih pucat, hampir seperti mayat. Lela ingin mundur, tapi tubuhnya terasa kaku. Gadis kecil itu pun berbicara, "Lela, ikut aku." Dan gadis kecil itu meraih tangan Lela dengan cengkeraman kuat. Lela menjerit. Faris yang mendengar hal itu langsung bergerak cepat, menarik tubuh Lela menjauh dari makhluk itu. Tapi sesuatu yang tak terlihat menariknya kembali, seakan ada kekuatan besar yang berusaha merebutnya. Pak Ujang pun berteriak, "Makja, siramkan air itu." Makja dengan tangan gemetar mengambil botol kecil dari saku kainnya dan menyiramkan air ke lantai depan mereka. Begitu air itu menyentuh tanah, suara jeritan melengking memenuhi udara. Lela bisa merasakan cengkeraman di tangannya melemah. Lalu tiba-tiba gadis itu menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Pak Ujang menghela nafas panjang. Sudah selesai. Lela masih gemetar, tetapi dia bisa merasakan sesuatu telah berubah. Peluknya erat, berusaha menenangkannya. Pak Ujang menatap mereka serius. "Tapi kalian harus segera pergi. Jangan pernah kembali ke tempat ini lagi." Makja pun mengangguk. "Yuk, kita pulang sekarang." Lela menatap ke sudut ruangan sekali lagi, ke tempat gadis itu tadi berdiri, namun kosong. Mereka kembali ke rumah Makja dengan langkah cepat. Begitu sampai, Pak Ujang memberikan satu kantong kecil berisi garam pada Lela. "Taburkan ini di depan pintu rumah sebelum matahari terbit." Lela pun mengangguk lemah. Faris membantu istrinya masuk ke dalam kamar. Lela langsung merebahkan diri di kasur. Tubuhnya terasa lemah, seperti habis berlari berjam-jam. Faris duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Lela menatap suaminya, mencoba tersenyum, meskipun ketakutan masih menguasainya. Malam itu, untuk pertama kalinya, sejak mereka tiba di kampung ini, Lela bisa tidur. 3 hari berlalu, segalanya tampak kembali normal. Tidak ada suara aneh di malam hari, tidak ada bayangan yang mengintai. Lela mulai berpikir mungkin semuanya sudah benar-benar selesai. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Malam itu, saat dia sedang mencuci piring di dapur, dia merasa ada yang mengawasinya. Dia menoleh ke jendela, dan di sana, di luar rumah, seorang gadis kecil berdiri dalam kegelapan. Matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar. Lela terdiam. Gadis itu mengangkat tangannya, melambai pelan, dan kemudian dengan suara yang lebih dingin dari angin malam, dia berbisik, "Ella, kamu ingat aku?"